baik sih. Dari mana tadi? Tadi saya habis dari kampus, dari kelas, habis itu langsung ke sini. Kan kebetulan waktunya tuh juga habis kelas, habis itu waktunya habis, ternyata masih nuntut saya ke sini. Oh, berarti kamu masih kuliah ya? Kuliah di mana? Di UM, Ambil jurusan? jurusan BK. Oke. Kita sempat ngobrol-ngobrol singkat di chat soal janjian. Kamu juga sempat soal mention hal yang sedang kamu hadapi hari ini, ada permasalahan apa? Bisa nggak sekarang kamu ceritakan ke saya dulu secara singkat mengenai kamu ini lagi memikirkan masalah apa? Kalau Singkat aja dulu. ya saya lagi ngerasa saya nggak bisa hemat sih mbak, jadi kayak boros banget gitu belakangan ini. Oke. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum? Belum pernah, ini pertama kali. Oke, karena ini pertama kali ada beberapa hal yang mungkin harus kamu tahu dan kita sepakati bareng-bareng. Pertama tentang kerahasiaan. Jadi saat cerita di sini, saya tuh mau kamu nggak usah khawatir soal cerita kamu nanti bakal tersebar atau bakal bocor nih ke orang lain. Jadi apapun yang akan kamu keluarkan di sini itu akan tetap jadi rahasia kita berdua. Lalu untuk hal itu saya juga mau kamu ini terbuka ya sama saya mengenai hal yang sedang kamu hadapi, permasalahan yang sedang kamu rasakan, biar saya pun bisa juga nih membantu kamu untuk menemukan akar atau mungkin menemukan penyelesaian atas masalah yang kamu rasakan. Lalu ada juga waktu. Nah, normalnya sih 30 sampai 45 menit sesi dalam satu kali sesi konseling ini. Kamu aman kan ya? Aman. Lalu tadi kamu udah mention sedikit tentang permasalahan bahwa kamu ini lagi boros nih akhir-akhir ini nggak bisa hemat. Nah, dari permasalahan itu harapan kamu tuh dari sesi konseling ini apa? Kalau harapan saya sih saya tuh pengen mengurangi keborosan saya sih, karena saya rasa boros saya ini udah kira-kira gitu loh mbak. Oke, itu harapan kamu ya. Oke, sebelumnya saya juga mau izin ya, saya mau mencatat dulu beberapa nanti akan ada perkataan kamu yang akan saya catat. Tapi kamu nggak usah khawatir, catatan ini akan tetap jadi catatan saya pribadi, nggak akan kemana-mana. Oke, sebelumnya sekarang saya mau kamu coba ceritakan lebih spesifik lagi nih tentang kamu bilang kamu nggak bisa hemat, kamu boros nih. Itu bisa kamu coba jabarkan lebih jauh ke saya gimana? Jadi gini mbak, saya tuh keuangan saya tuh lagi apa ya, dibilang sulit itu enggak, cuman kayak saya tuh nggak bisa manage uang saya gitu. Jadi kayak tiap bulan itu sudah saya budgetin, saya tuh udah usaha untuk bagaimana sih caranya supaya saya nggak boros, tapi ternyata tetap aja saya tetap nggak bisa. Dimana tiap bulan itu saya budgetin gitu ya, misal berapa gitu untuk satu bulan, tapi ternyata selalu lebih padahal emang uang itu tuh harusnya segitu aja gitu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena sejujurnya saya itu adalah mahasiswa wajib kuliah ya mbak ya. Tiap semester itu saya dapat 5.700.000 gitu lah. Nah, otomatis setiap bulannya itu saya selalu budgetin untuk 6 bulan atau dalam satu semester itu saya per bulannya itu 950 aja. Nah, tapi selalu aja lebih dari itu gitu. Saya jadi kayak harusnya yang jadi 6 bulan jadi nggak sampai 6 bulan gitu loh. Terus habis itu semenjak saya kuliah juga mama saya udah nggak pernah ngasih saya uang lagi, karena dikiranya saya itu selalu dapat uang dari tip kuliah, makanya mama saya merasa bahwa saya udah nggak butuh duit dari mama saya lagi, padahal kan ya nggak juga gitu. Terus ya walaupun kadang sama kakak saya juga masih dikasih duit ya, tapi tetap aja itu merasa kurang. Kayak saya nggak tahu ya pengeluaran saya itu sebanyak apa sih kok sampai kayak gitu. Saya juga belum pernah ini sih mencatat pengeluaran saya itu sampai gimana. Tapi dari selama ini udah terjadi ya, hal-hal yang kamu sadari paling banyak memang kamu mengeluarkan uang itu untuk apa? Waduh, kayak semua itu mix gitu loh mbak ya. Kadang skincare itu, terus habis itu kadang saya juga picky eater kan saya tuh ya. Jadi kalau misalkan di rumah itu kalau lauknya nggak cocok itu saya mesti beli di luar. Dan itu kayak juga menguras ini apa namanya, buat pengeluaran saya juga. Sama saya tuh suka ngedrift. Oke. Jadinya kayaknya 1 minggu sekali saya harus ada baju baru dari thrift gitu. Jadi kayak karena saya nggak mau kayak ketika saya nggak beli baju tuh kayak rasanya pusing, terus kayak aku besok mau pakai baju apa yang nggak ada lagi, baju udah habis, padahal ya emang
baju itu sebenarnya sebanyak itu ya, cuman itu udah pernah aku pakai gitu. Bukan berarti kalau udah dipakai itu nggak dipakai lagi, itu nggak gitu. Maksudnya cuman ya namanya cewek ya mbak ya, kalau misalkan apa namanya nggak ada baju baru tuh kayak rasanya kayak udah nggak punya baju lagi gitu. Oke, jadi ini mungkin kamu tadi sempat lumayan mention soal beli baju ya. Kamu udah ngerasa kalau hal itu berlebihan atau gimana? Dulu banget itu berlebihan banget, maka setiap hari saya thrift tapi sekarang saya kurangin jadi seminggu sekali gitu. Itu pun kayak saya udah usaha banget, kayak udah kayak effort banget. Terus pokoknya saya nggak mau lewat thrift itu lagi supaya saya nggak kepikiran dan juga nggak beli. Jadi kalau ketika saya lihat itu udah pasti saya mampir. Jadi kadang saya memilih untuk nggak lewat jalan itu supaya saya nggak lihat thriftan itu, dan juga akhirnya nggak beli gitu. Atau kadang saya lewat Instagram gitu ya mbak ya, akhirnya sampai saya unfollow cuma demi saya nggak terlalu boros. Karena ketika saya lihat di Instagram itu ada baju-baju bagus dari thrift itu, akhirnya saya bela-bela nih gitu loh mbak ke thriftannya, terus akhirnya beli. Nah padahal tuh saya tuh nggak ada lagi nggak ada kepentingan untuk beli baju atau untuk keperluan apa gitu kan, tapi tetap saya beli kok karena kadang lucu, terus kayak kadang saya butuh baju baru gitu aja. Cuma kayak perasaan-perasaan kayak gitu sebenarnya nggak penting sih, tapi susah banget buat saya untuk menghilangkan perasaan itu. Oke, berarti tadi Mbak Sinta sebenarnya udah ada nih upaya biar nggak mengurangi keborosannya dengan cara tadi seperti nggak lewat tempat thriftnya, berusaha unfollow IG-nya biar nggak ngelihat-lihat nih kalau ada baju-baju yang lucu atau gimana. Menurut saya itu upaya yang cukup baik sih Mbak. Berarti Mbak Sinta ini ada kesadaran diri untuk kalau ini tuh sebenarnya nggak baik nih kalau diteruskan. Lalu Mbak Sinta juga tadi udah sempet bilang sebenarnya Mbak Sinta tahu nih itu nggak penting-penting banget, tapi itu tetap Mbak Cynthia beli terus padahal Mbak Cynthia tahu nih nggak penting. Itu ada nggak penyebabnya kenapa? Padahal tahu nih kan nggak penting nih, tapi kenapa ya kok gatel pengen beli gitu? Karena saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, Iya. tapi saya rasa saya tuh nggak pernah ngerasain kayak gini. Jadi maksudnya sebelum saya dapat uang kuliah itu kan saya hanya mengandalkan sangu dari mama saya aja, dan itu nggak cukup. Bahkan untuk makan 1 kali sehari uang jajan itu nggak cukup, cuma 10.000. Nah itu paling sehari kan, sekarang kan normalnya makanan paling ya 10 atau 12.000 kan. Nah itu cuma 10.000 gitu. Nah saya rasa untuk sehari makan aja itu ya ngepres banget gitu lah. Jadi saya nggak ada kesempatan untuk beli ini itu, apalagi skincare, apalagi baju, atau apalagi makan-makan enak, jajan-jajanin jajanan yang saya suka di luar sana gitu. Nah akhirnya pas saya dapat uang kayak gini, kan itu kan dikasihnya per semester ya mbak ya, jadi saya tuh kalap gitu. Jadi bisa saya simpulkan ini tuh ada sedikit pelampiasan ya dari hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terjadi, dan ketika ada kesempatan terjadi maka Mbak Cynthia memanfaatkan kesempatan ini untuk memuaskan rasa yang belum pernah Mbak Cynthia rasakan sebelumnya, benar? Benar. Oke, lalu tadi sempat Mbak Cynthia mention tentang di keluarga Mbak, emang untuk kehidupan di keluarganya itu gimana? Kalau saya tinggal di rumah tuh bertiga, saya, mama saya, sama kakak saya. Kakak saya udah meninggal. Jadi dari dulu tuh dari kecil mama saya yang kerja sendirian. Terus ya itu mungkin karena mama saya kerja sendirian, jadi kan nggak terlalu kaya gitu kan mama saya. Jadi mama saya nggak ngasih saya uang yang berlebihan atau sesuai dengan kemauan saya. Dikasihnya secukupnya aja sesuai kebutuhan saya. Nah karena mungkin mama saya masih berpikir bahwa saya masih bisa makan di rumah. 10.000 itu cuma buat kalau misalkan jajan di luar aja. Tapi itu kan SMA ya mbak ya. Semenjak saya masuk kuliah kan saya sudah dapat keep kuliah dan saya udah di stop uang itu, jadi nggak dapat lagi gitu. Tapi tetap aja jadinya itu kayak saya tuh pakai uang keep kuliah itu buat beli-beli ini tuh, jadi kayak nggak bener-bener buat ya sebagian besar pasti buat kuliah ya, tapi ya juga buat hal kayak yang tadi saya ceritain itu gitu. Terus sama kalau misalkan di rumah itu kakak saya kan juga kerja ya. Nah kadang-kadang itu saya minta uang sama kakak saya, dan itu udah dikasih sih, tapi ya juga tetap cepet habis gitu. Itu aja sih. Kalau di lingkungan temen nih, siapa tahu kamu lihat temen kamu emang gaya hidup lifestyle-nya tuh hedon banget, apa kamu
kayak gitu juga, atau mungkin nggak terlalu terpengaruh sama teman, atau itu emang terjadi dari internal kamu sendiri aja? Kayaknya saya FOMO sih mbak ya. Oh, FOMO. Jadi saya tuh ada punya temen gitu lah. Nah dia tuh model. Nah jadi kayak dia tuh cantik banget, terus kayak beli outfit ini itu. Tapi kan dia kan model kan kerja ya mbak ya. Jadi dia dapat duit. Tapi saya tuh pengen kayak gitu karena dulu mungkin saya pengen jadi model tapi nggak kesampaian ya. Jadinya kayak karena saya pendek ya. Nah habis itu saya tuh pengen kayak role play lah jadi model tapi dengan gaya yang saya mau, terus tapi dengan thrift itu tadi, jadi kayak pengeluaran tuh lebih banyak di situ gitu, jadi kayak memenuhi keinginan sebenarnya tidak penting gitu loh. Gitu. Berarti kamu sadar nih, kamu membeli hal-hal yang sebenarnya nggak penting hanya karena untuk kepuasan diri sendiri. Tapi di sisi lain kamu juga sadar kepuasan itu tuh ada dampak negatifnya, yaitu keuangan kamu jadi berantakan, jadi nggak bisa terkendali. Jadi waktu saat kamu ini lagi butuh nggak ada, sedangkan waktu nggak butuh nih malah dikeluarkan untuk hal-hal yang nggak diperlukan. Bener banget sih. Oke, lalu ini kamu udah pernah nggak memikirkan cara-cara yang realistis yang bisa dilakukan gimana biar, tadi kan udah sempat kamu mention sekali tuh soal yang di thrift, soal yang lewatin tempat thriftnya, unfollow, ada nggak hal-hal lain yang bisa sekiranya nih kamu lakukan untuk menanggulangi permasalahan itu tadi? Kamu pikiran dulu aja nggak apa-apa, sekiranya bisa kamu lakukan gitu. Apa ya mbak ya, saya kayak belum kepikiran gitu sih, cuman ya itu tadi usaha yang sudah saya lakukan tuh ya kayak gitu sampai saya bingung gitu kayak saya harus gimana, makanya kesini saya ke sesi konseling kayak ini tuh kayak pengen tahu gitu apa yang harus saya lakukan. Oke. Mungkin pernah nggak kamu itu, maaf saya mau tanya, untuk uang KIP-nya tuh langsung dikasih ke kamu atau langsung ke kamu sendiri atau ada perantaranya? Langsung ke saya, jadi kayak ya udah 5.700.000 itu buat saya dalam satu semester. Nah karena itu langsung ya, jadi kan saya wah duitnya besar nih. Nah akhirnya saya budgetin tiap bulan, jadi 950 lah sebulan. Tapi itu selalu keluar dari budget, selalu pengeluaran lebih besar daripada budget itu. Cara kamu membudget nih, itu cuma kamu budget kayak misalkan sebulan 900, itu cuma gitu aja di kepala, atau ada kamu bagi-bagi nih ke rekeningnya, misalkan kalau ini buat sebulan pakai rekening yang ini, nanti disimpan yang sisanya disimpan pakai rekening atau akun bank yang lain gitu, atau enggak? Belum pernah pikir kayak gitu karena kalau saya pribadi tuh saya budgetin 950 aja gitu, jadi kayak tiap bulan itu saya apa aja yang saya keluarin itu saya hitung, habis itu kalau udah lebih dari atau mungkin sisa sedikit gitu lah, misal udah habis 800 ya saya berpikir bahwa saya harus hidup dari untuk bulan ini tuh tinggal 100.000 atau 150.000. Nah cuma gitu aja, nggak pernah benar-benar spesifik gitu loh, kayak mau dibagi buat makan berapa, buat skincare berapa, buat beli baju berapa, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain buat berkuliah itu berapa gitu. Belum pernah spesifik sampai ke situ. Kalau misalkan ada nggak orang kepercayaan kamu yang bisa nih buat kamu mintai tolong untuk pegangin uangnya biar kamu nggak kebablasan nih menghabiskan. Jadi orang itu akan kamu titipin uang, lalu kamu akan dikasih bulanannya, jadi biar nggak uang yang kamu spend habiskan itu cuma segitu, biar nggak kebablasan dari uang yang sudah ada. Ada nggak orang yang bisa dipercaya kayak gitu? Bisa sih, ada juga, cuman tapi saya jadi gak bebas dong. Kan ada rasa kayak nggak mau gitu, kayak masih belum mau gitu loh. Oke, jadi masih ada hal masih belum bisa terrealisasikan ya ini. Mungkin kamu masih udah kepikiran yang lain belum selain yang tadi saya omongin apa gitu? Tadi saya kepikiran ini sih sama omongannya Mbak Devi tadi yang dimana bagi rekening. Nah itu sebenarnya saya udah pernah bagi rekening dimana ini kalau misalkan kan 5.700.000 itu di rekening yang dari KIP-nya itu 950 nya saya pindah ke ShopeePay untuk saya transaksi sehari-hari atau buat makan dan kebutuhan saya yang lainnya tuh dari situ. Jadi kalau misalkan udah habis itu kadang saya tuh ambil lagi, nah itu yang bikin mungkin itu keluar lebih banyak lagi ya Mbak ya, jadi kayak melebihi batas budget yang seharusnya itu saya ambil lagi gitu dari rekening yang dari kuliahnya gitu. Jadi masih ada nih yang kadang masih belum bisa kontrol dengan baik ya, karena Mbak Sinta ini punya akses yang
cukup bebas karena kan akunnya Mbak Cynthia sendiri. Jadi kalau emang kurang ya tinggal nambahin, Iya, tinggal top up benar. lagi gitu. Coba deh Mbak bayangin kalau Mbak Cynthia ini bisa jadi orang yang hemat. Kira-kira perasaan apa sih yang akan mendominasi Mbak Cynthia kalau Mbak Cynthia itu bisa hemat? Yang pasti saya seneng karena banyak duit ya. Jadi kayak duit saya tuh nggak terlalu boros. Saya akan ya setidaknya tidak merasa kekurangan. Nah, tapi saya juga kadang merasa kalau misalkan saya hemat, kan saya jadi nggak seneng gitu loh. Jadi kayak apa-apa dibatasin gitu. Kan menurut saya kayak susah banget buat hemat itu gimana ya Mbak ya? Oke, ada kepuasan tersendiri yang Mbak Cynthia rasakan ketika Mbak Cynthia mengeluarkan uang Mbak Cynthia ini untuk hal-hal yang ada yang kurang penting gitu. Rasa puas ini bisa nggak tergantikan dengan hal lain? Kira-kira? Contohnya apa? Contohnya mungkin ketika Mbak Cynthia lagi ngerasa pengen beli baju nih, diakalinya mungkin enggak. Kalau cuma lihat-lihat aja Mbak Cynthia nggak bisa ya? Kalau cuma lihat terus nggak beli gitu? Waduh, gatel Nggak bisa Mbak, ya? nggak bisa kayaknya. Nggak bisa atau pernah nyoba gitu? Pernah nyoba, tapi pas sampai di sana ada aja setidaknya satu yang dibeli. Kalau misalkan biasanya nggak ada pun itu karena barangnya lagi jelek gitu. Tapi kalau misalkan kan kita nggak bisa memprediksi ya Mbak ya, apa yang kita lihat nanti itu apa ada barang bagus atau enggak. Tapi kan saya yang paling tahu diri saya sendiri, saya melihat kalau misalkan ada barang satu aja lucu nih udah pasti saya beli. Atau kadang kalau misalnya barangnya lagi bagus-bagus itu saya kalap, bahkan sampai 10 baju atau 200.000 dan lain-lain. Itu kayak bener-bener spend money-nya tuh gampang banget gitu Mbak. Kalau misalkan coba ini buat kebutuhan prioritas, pernah ngelis gitu nggak? Belum pernah. Belum pernah. Kira-kira kalau Mbak Cynthia bayangkan Mbak Cynthia ngelakuin hal itu, bisa nggak? Dibayangkan dulu silakan. Jadi Mbak Cynthia ngelis nih kebutuhan apa aja sih yang benar-benar pokok buat saya dalam 1 bulan itu. Kalaupun beli baju, kan Mbak Cynthia bilang kalau seminggu 1 kali, dikurangi lagi misalkan seminggu 2 kali aja. Itu tuh apakah ada kemungkinan? Seminggu 2 kali mungkin banyak aja Mbak. Oh maksudnya sebulan 2 kali? Maaf. Berarti 2 minggu sekali ya Mbak ya? Betul. Kayaknya saya pengen nyoba itu sih Mbak, karena kayak saya memang harus mulai merubah kebiasaan saya ini dan juga kebiasaan boros saya ini, harus mulai budgeting ya berarti ya. Jadi apa aja ya Mbak yang perlu saya catat itu selain kebutuhan? Kamu harus menyadari dulu sih hal-hal yang menjadi prioritas pokok dasar dari hal yang kamu butuhkan. Coba kamu sebutkan ke saya apa aja sih kira-kira hal yang benar-benar top tier di list kamu nanti. Kan kamu yang tahu kebutuhan kamu ya. Udah pasti kayak kebutuhan perkuliahan ya, kayak ngeprint, terus habis itu kayak bayar kas, terus habis itu kalau misalkan kan ada ya project-project itu yang bikin buku, bikin ini, bikin itu. Nah itu kan juga biasanya nggak murah. Kadang juga ada ini project pengabdian masyarakat yang harus urunan, terus bikin seminar, itu kan juga perlu uang ya Mbak ya. Itu yang utama yang pasti. Terus tapi belum tahu kan totalnya berapa, biasanya minimalnya nominalnya tuh berapa saya belum tahu. Terus habis itu makan yang pasti, karena kadang saya kan picky eater, jadi kayak kalau misalkan di rumah nggak ada makanan saya nggak mau makan, jadi kayak makannya di luar. Tapi juga saya belum tahu nominalnya berapa, paling mentok itu yang nggak ada mentoknya ya, minimal banget sih sekitar 10.000. Nah ini sih Mbak, sama ada kadang itu saya suka ngopi. Jadi kayak itu lebih besar lagi kayak spend money-nya, karena dalam 1 kali ngopi itu saya udah habisin bakal 100.000. Itu yang benar-benar bikin wow, saya merasa bahwa boros banget ya ternyata aku ini itu. Terus tadi kebutuhan itu apalagi ya tadi beli baju itu ya mungkin akan saya kurangin. Terus sama kalau ngopi ini Mbak gimana ya cara nguranginnya ya? Kalau kamu ngopi ini faktor dasar utamanya kenapa? Pengen aja atau mungkin kamu FOMO tempat atau ada alasan tertentu? Kalau FOMO nggak terlalu, cuman kan saya suka foto-foto buat posting di Instagram gitu kan, kayak dengan baju-baju yang lucu tadi. Terus
yang paling utama biasanya kadang saya nugas karena saya kadang suntuk di rumah kan. Nah suntuk di rumah itu akhirnya saya ngerjain tugas itu di kafe gitu. Jadi tapi saya ada kok dampak positifnya di mana saya itu lebih fokus, akhirnya tugas saya juga selesai gitu. Dan menurut saya ngopi ini tidak bisa tergantikan ya Mbak sepertinya gitu. Tapi selama kamu sadar itu ada hal positifnya, menurut saya tuh juga nggak apa-apa. Tapi kamu nggak yang setiap hari juga kan ya? Dalam sebulan bisa berapa kali? 4 kali, kalau enggak gitu 3 kali. Apakah menurut kamu itu udah standar atau berlebihan? Menurut kamu sendiri? Standar sih. Tapi mungkin akan aku kurangi jadi 2-3 kali aja. Karena menurutku aku kan nggak selalu suntuk di rumah. Jadi kalau misalkan ngopi itu bisa aja mungkin aku buat nugas aja. Kalau misalkan buat main-main kayaknya enggak dulu. Kalau misalkan buat main sebenarnya aku masih bisa nahan ya Mbak ya. Tapi kalau buat beli baju lucu kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi yang menjadi problem yang lumayan itu dari membeli baju ya. Padahal baju kamu tadi kamu mention udah banyak, tapi kamu masih pengen beli terus. Nah, kamu sadar kan itu kalau yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak penting-penting banget? Atau kamu rasa itu penting buat kamu? Kalau buat saya, ya sebenarnya barangnya nggak penting, tapi itu penting buat ego saya. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri ketika saya beli sesuatu, dan itu menurut saya harus memenuhi itu. Karena kalau saya nggak penuhi itu, kadang saya kayak gelisah sendiri, kayak aku mau beli itu gitu. Berarti apakah selama ini selain tadi yang kamu ceritakan uang saku kamu yang cuma sedikit dari mama kamu nggak memenuhi kecukupan kebutuhan kamu, apakah ada hal lain sih yang berdampak nih yang menjadi penyebab kenapa kamu sampai segitunya untuk memuaskan rasa ego kamu untuk membeli suatu hal? Dari pengalaman pertemanan atau di keluarga juga mungkin, selain yang karena mama kamu itu? Nggak tahu ya Mbak ya, kayaknya sih saya pernah ada satu pengalaman di mana pas saya SMP sih, masih awal-awal SMP apa SD ya, SD kayaknya. Itu saya dikatain sama teman saya, katanya outfitmu lo jelek, bajumu lo jelek, terus kayak lusuh, terus katanya aku nggak pinter pakai baju bagus dan yang lain. Makanya mungkin sekarang aku ngerasa aku harus buktikan kalau aku bisa gitu. Jadi kayak ada dendam tersendiri gitu mungkin ya, saya kurang tahu, tapi saya rasa itu juga berdampak sih. Oke, Mbak Rasa itu berdampak pada saat ini. Dan Mbak tuh merasa aku harus ada pembuktian. Untuk sekarang apa masih ada perasaan aku harus membuktikan gitu? Enggak sebesar itu, tapi ya masih ada rasa itu sih pasti. Ingin membuktikan ke siapa Mbak? Nggak tahu ya, saya rasa saya pengen buktiin ke seluruh dunia kalau saya itu juga bisa gitu. Mungkin itu kan masih kecil ya Mbak ya, terus kayak dapet tekanan kayak gitu dari teman-teman lingkungan, terus dibully kayak gitu kan, jadi satu hal yang berdampak cukup signifikan ya buat saya untuk sekarang ini. Jadi saya rasa walaupun saya nggak benar-benar dendam ke orangnya, atau mungkin saya nggak pengen benar-benar balas dendam, tapi kan ada ego yang harus dipenuhi gitu. Jadi menurut saya jadi haus akan validasi orang lain gitu loh. Kalau misalkan wah aku tuh pengen dipuji kalau misalkan outfitku tuh bagus kak gitu. Jadi kamu masih membutuhkan validasi orang lain, pendapat orang lain terhadap diri kamu sendiri. Kalau menurut diri kamu sendiri, cara kamu berpakaian ini udah gimana? Lucu. Apakah itu masih belum cukup untuk memuaskan ego kamu sendiri? Kamu kan pendapat orang itu adalah suatu hal yang bisa kita kendalikan kan, kamu tahu itu? Nah, sedangkan apa yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ketika kamu pengen orang lain memuji kamu, itu hal yang nggak bisa kamu kendalikan, dan itu bukan suatu hal yang pasti terjadi. Itu ketika kamu nggak mendapat itu, tapi kamu mendapatkan itu dari diri kamu sendiri, kan kamu bisa kan muji diri kamu sendiri, bukan muji yang berlebihan, tapi menghargai diri sendiri kayak, oh udah bagus nih outfit hari ini, keren, lucu gitu. Apakah itu masih belum bisa memuaskan perasaan di hati kamu? Tapi menurut saya kurang puas, saya jadi nggak puas gitu loh. Karena saya cenderung nggak percaya sama apa yang saya sampaikan ke
diri saya sendiri kayak oh iya lucu, tapi aku kan nggak tahu pendapat orang lain gitu. Apakah pendapat orang sepenting itu buat Mbak Cynthia? Bisa aja orang itu kan juga bohong atau nggak jujur sepenuhnya mau ngomong suatu hal gitu. Sedangkan Mbak Cynthia kalau diri sendiri kan lebih tahu nih, kalau ngomong kayak gini tuh tulus loh dari hati. Saya rasa saya lebih percaya orang lain sih daripada diri saya sendiri. Kenapa? Gak tahu ya Mbak ya. Ya mungkin karena faktor tadi ya, saya dibully terus kayak oh ya ternyata, dan kan yang bully kan nggak cuma satu ya Mbak ya, jadi kayak mereka tuh semua bilang, jadi kayak kalau misalkan saya merasa bahwa kalau pendapatnya satu orang lebih dari satu orang berpendapat seperti itu ke saya, itu artinya benar. Nah makanya saya harus validasi karena saya nanya itu nggak satu orang doang, jadi saya nanya mama saya, ke kakak saya, ke teman saya, lucu nggak ini, lucu nggak, padahal kan sebenarnya saya udah tahu lucu, tapi saya butuh validasi itu. Gitu. Jadi harus memenuhi perasaan itu ya, biar Mbak Cynthia ini puas gitu. Oke, kita kembali ke permasalahan yang soal boros tadi. Mungkin yang itu bisa kita lanjutkan sesi berikutnya nih Mbak, karena menurut saya itu juga lumayan perlu kita telusuri lebih jauh juga agar lebih enak aja. Jadi tapi untuk saat ini kita fokus kembali ke permasalahan boros tadi. Tadi udah ada langkah-langkah yang sempat Mbak Cynthia mention. Apa yang menurut dari pembicaraan kita hari ini yang menurut Mbak Cynthia paling realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Apa ya Mbak ya? Saya belum kepikiran. Ya coba tadi itu aja. Mungkin saya akan ngelis dulu nih apa yang menjadi kebutuhan saya tiap bulannya. Terus ya bener-bener kayaknya saya harus bener-bener konsisten sih sama harus ini sih kayak komitmen untuk nggak boros. Jadi kayak beli apa aja yang penting dulu gitu. Iya betul. Oke, itu udah langkah yang lumayan cukup baik untuk kedepannya. Mbak Cynthia juga udah punya kendali sendiri. Saya mau menekankan aja kalau apapun yang Mbak Cynthia lakukan itu kan Mbak Cynthia sendiri yang mengendalikan. Jadi saya ingin Mbak Cynthia lebih aware aja ke diri sendiri ketika meng-spend uang. Mungkin Mbak Cynthia benar-benar sadar kalau uang itu tuh dikeluarkan untuk hal apa. Kalau emang Mbak Cynthia sadar itu kurang penting, mungkin bisa kita kurangi atau mungkin bisa dihilangkan juga karena sadar itu tuh kurang penting. Bahkan untuk hal nggak penting juga bisa kita coba kurangi agar tidak terlalu mengeluarkan terlalu banyak uang. Tadi Mbak Cynthia juga udah mau nyoba ngelis soal kebutuhan-kebutuhan apa aja yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan itu apa aja. Nah, karena Mbak Cynthia udah tahu nih langkah selanjutnya bisa dilakukan, apakah menurut Mbak Cynthia ini bisa Mbak Cynthia lakukan dalam seminggu ke depan ini? Untuk ngelis itu bisa. Sama tadi PR-nya apa ya? Ngelis itu sama nanemin mindset itu ya. Kalau misalkan beli yang butuh aja. Iya betul. Dua ini aja ya. Iya. Kayaknya bisa sih Mbak. Gitu sih. Tadi selain yang ngelis, kamu juga harus ngelakuinnya juga ya. Misal kamu harus bertindak seolah-olah kamu ini orang yang sedang hemat. Anggap aja ini keuangan kamu lagi benar-benar seret nih. Jadi kamu bertindak seolah-olah kamu ini benar-benar lagi ngehemat uang banget. Jadi biar kamu nggak terlalu spend uang terlalu berlebihan. Gimana, bisa? Bisa. Oke, jadi untuk tugas hari ini saya akan ngasih kamu, bisa kita bilang PR ya. Untuk pertama, kamu harus membuat list tentang kebutuhan-kebutuhan apa aja yang kamu butuhkan selama sebulan ke depan. Tapi kamu lakukan secara bertahap untuk seminggu ke depan sebelum kita sesi kedua konseling. Berarti itu sama nominalnya ya Mbak ya? Kalau kebutuhan itu aku ngelis semua kebutuhanku terus sekalian nominalnya, terus aku taat aturan itu selama seminggu ke depan. Bisa gitu, atau kamu list aja barangnya apa, misalkan beli baju 2 kali, nggak perlu nominal pun kamu tahu itu yang harus dilakukan, atau yang paling bawah itu berarti yang jangan sampai kedahuluan sama yang udah di list di atas. Gitu. Iya, okay. Paham? Oke, jadi itu yang akan kamu lakukan. Juga mindset tadi, coba kamu berpikir untuk beli hal yang penting-penting aja, karena kita kan nggak tahu ya kedepannya ada hal-hal yang mendesak nanti. Takutnya ketika ada hal yang darurat, kamu nggak punya nih uang buat yang bisa dikeluarkan untuk hal-hal darurat tersebut. Itu aja sih dari saya. Ada nggak yang mau kamu coba tanyakan atau apa? Nggak ada sih kalau pertanyaannya, cuman saya mau ngasih feedback aja. Kalau saya silakan.
harusnya dari satu hal sih, kalau misalkan selama ini saya terlalu banyak beli hal yang nggak penting. Terus saya juga sangat setuju sekali dengan apa yang Mbak Devi tadi sampaikan tentang kalau beli barang itu penting aja, yang penting dulu. Kalau yang nggak penting itu ya tidak usah dibeli, atau belinya tuh pas kita lagi banyak uang aja. Jadi kayak pas tidak ada hal yang mendesak itu mungkin baru bisa dibeli ya, tapi harus tetap hemat. Nah, saya rasa itu adalah pemikiran yang tepat untuk saya sekarang, dan mungkin saya akan berusaha untuk menancapkan mindset itu ke dalam pikiran saya. Makasih tadi feedbacknya udah keren banget. Berarti Mbak Cynthia ini menyimak apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah kita bicarakan. Lalu untuk tujuan dan harapan Mbak Cynthia di awal tadi, apakah masih udah terpenuhi nih setelah sesi bincang-bincang kita hari ini, atau masih ada yang masih mengganjal? Tujuan dan harapan saya tadi kan saya pengen tahu ya gimana cara supaya nggak boros ya. Udah tahu sih, ini mungkin dari PR dari Mbak Devi juga akan berguna sih buat saya ya, semoga ada kemajuan lah nanti. Saya senang sih kamu udah ada usaha untuk mau mencoba, mau berusaha juga. Karena PR-nya juga udah saya kasih, mungkin nanti kalau ada yang masih mau kamu tanyakan bisa kita saling chat juga di WhatsApp. Lalu untuk sesi kali ini mungkin karena udah selesai jamnya, kita bisa akhiri. Kamu masih ada yang mau dibicarakan lagi atau? Kayaknya udah sih Mbak. Oke, udah ya. Kalau itu saya mau mengucapkan terima kasih pada Cynthia karena tadi udah mau cerita yang cukup terbuka ke saya, udah mau ngasih feedback juga, bahkan tadi udah juga mendengarkan saya dengan cukup baik, udah mau mencari solusi sendiri. Bahkan solusi tadi itu sebenarnya Mbak Cynthia sendiri yang memikirkan, walaupun saya cuma ngasih pematik aja, tapi Mbak Cynthia memikirkan sendiri. Mbak Cynthia udah mau merealisasikan hal itu juga. Mbak Cynthia udah berusaha untuk menjadikan itu sebagai PR juga. Bisa mengapresiasi hal itu. Terima kasih. Terima kasih juga ya Mbak Devi ya, karena sudah bantuin saya sampai bisa nyadarin hal ini tuh menurut saya itu sangat berharga sekali. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin saya akan langsung pamit ya Mbak ya, karena saya sudah ada kegiatan lain. Oke, hati-hati lo pulangnya. Terima kasih ya Mbak ya. Thank you so much.